Mengenai resiko ini sebenarnya dapat disimak dalam pasal 1237 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal adanya kontrak yang memberikan suatu barang tertentu, maka barang tertentu tersebut semenjak kontrak dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang, atau tanggungan sama dengan resiko. Dengan begitu, dalam kontrak untuk memberikan suatu barang tertentu, jika barang ini sebelumnya diserahkan musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, maka kerugian harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak menerima barang. Kemudian pasal 1237 KUH Perdata juga hanya dapat dipakai untuk kontrak yang sepihak, misalnya kontrak penghibahan atau kontrak pinjam pakai. Sementara dalam kontrak sewa-menyewa, ini resiko kontrak dapat ditemukan dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa itu adalah gugur demi hukum. Sementara untuk kontrak timbal balik, dalil yuridisnya dapat kita temukan dalam bagian yang khusus. Misalnya, pasal 1545 KUH Perdata dalam hal resiko kontrak tukar-menukar. Pasal ini menjelaskan bahwa jika dalam suatu kontrak pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak, ketika barang itu musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka kontrak pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya itu berhak meminta kembali barangnya itu. Dalam hal ini, resiko diletakkan pada pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan ini membawa pembatalan kontrak. Sedangkan dalam kontrak sewa-menyewa tadi, resiko kontrak juga dapat ditemukan dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Perkataan gugur itu oleh Subekti diartikan bahwa masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya. Dengan kata lain, kerugian yang timbul akibat kemusnahan itu dipikul sepenuhnya oleh pemilik barang. Kontrak sewa-menyewa ini juga merupakan kontrak timbal balik. Jadi hal ini selaras dengan pasal 1545 KUH Perdata yang meletakkan resiko pada pundak si pemilik barang yang disewakan. Oke, kita bahas mengenai ganti rugi. Ganti rugi ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wan prestasi. Dengan demikian, ganti rugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku wan prestasi. Ganti rugi ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu ganti rugi biaya, ganti rugi denda, ganti rugi harta kekayaan melalui penyitaan, dan ganti rugi ongkos perkara. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu rugi karena wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi wan prestasi diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.
Ganti rugi karena wan prestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa constant, schaden, and interest. Itu terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kosten itu adalah kerugian yang bisa dimintakan penggantian. Jadi tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kosten. Kemudian kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, itu yang disebut dengan schaden. Kemudian berupa kehilangan keuntungan atau interest, yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai, atau yang disebut dengan windsurfing. Apa hubungan sebab akibat antara wan prestasi dengan kerugian yang diderita? Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara wan prestasi dengan kerugian yang diderita. Ini berkaitan dengan dua sarjana yang mengemukakan teori sebab akibat, yaitu conditio sine qua non dari von Bury. Itu menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B atau peristiwa lain, dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A. Oke. Kemudian teori yang kedua dari von Kries, yaitu adequate Verosaki, menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B atau peristiwa lain. Itu bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat atau peristiwa B. Dari kedua teori yang ada di atas itu, maka yang lazim digunakan adalah teori adequate Verosaki, karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu. Di samping itu, teori inilah yang paling mendekati dengan keadilan. Seorang debitur yang dituduh wan prestasi dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu yang pertama, mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa atau overmach. Kemudian mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai. Dan yang ketiga yaitu mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Somasi atau penetapan lalai ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh kreditur sehingga sampai pada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai. Di mana somasi ini berupa surat teguran dari pengadilan negeri atau ingebrigtstelling, yaitu surat teguran dari kreditur tidak melalui pengadilan negeri. Ini biasanya dilakukan oleh pengacara. Ketika disomasi atau ditetapkan telah lalai, itu berarti debitur telah melakukan perbuatan hukum karena kelalaian menyebabkan kerugian bagi kreditur. Jadi, kelalaian merupakan perbuatan yang disengaja. Dengan demikian menjadi sangat wajar apabila akibat kelalaian tersebut debitur harus menanggung resiko, yaitu harus menanggung resiko tersebut dengan membayar ganti rugi, membayar biaya perkara, dan juga membayar denda. Kelalaian dapat dikategorikan sebagai berbuat, yaitu perbuatan yang disengaja dengan tidak memenuhi prestasinya. Dapat pula dikatakan sebagai tidak berbuat, yaitu melakukan ingkar janji, yaitu yang seharusnya memenuhi prestasi, sebaliknya justru mengingkarinya dengan sengaja dan tidak dalam keadaan memaksa.
Selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum. Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Semula, pengertian melawan hukum ini hanya diartikan secara sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hochrat dalam kasus yang terkenal yaitu Lindenbaum, ini melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut harus melawan hukum, kemudian harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pembahasan tambahan yaitu perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi. Perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap diri pribadi orang lain yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian nama baik, dan kerugian fisik atau jasmani ini misalnya cacat tubuh, luka, memar, dan sejenisnya. Apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota badan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kurang hati-hatinya pihak lain, undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian karena luka atau cacat tersebut. Kemudian, perbuatan melawan hukum dari badan hukum. Ya, ini contohnya ada seorang sopir suatu perusahaan travel yang sedang bekerja untuk perusahaan tersebut tiba-tiba mengalami kecelakaan bersama penumpang yang ada di kendaraan travel tersebut. Apakah perbuatan sopir tersebut merupakan perbuatan melawan hukum? Pada dasarnya, tidak setiap perbuatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum. Dalam hal ini harus ada hubungan antara perbuatan organ dengan lingkungan kerjanya. Perbuatan hukum dalam organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum apabila organ tersebut bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan organ adalah perwakilan yang mempunyai fungsi esensial dalam struktur badan hukum dan kedudukannya diatur dalam anggaran dasar atau peraturan-peraturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1367 KUH Perdata. Yang kedua, untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan juga berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Kemudian, untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai badan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 KUH Perdata atau 1367 KUH Perdata. Baiklah, demikian kita membahas mengenai keadaan-keadaan hukum. Kita akan bertemu lagi pada materi hukum perikatan yang berikutnya. Terima kasih.